kasus yang tidak bisa dia tangani sendiri. Mungkin karena Roy masih anak-anak, tetapi ia mendapatkan bantuan gaib yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikannya. Itu semua karena anugerah dari Tuhan. Ma, aku istirahat duluan. Kok gitu sih, Mas? Barang-barangnya kan belum selesai dibongkar. Masalahnya aku capek banget ya, beneran sakit-sakit badan aku karena kan pindahan dari rumah kemarin aku beresin. Ya namanya juga baru pindahan. Ya udah kalau misal mau tidur duluan, jangan lupa tolong kunciin semua pintu juga jendelanya ya. Semuanya udah aku kunci, Ma. Mata aku udah ngantuk nih. Bayu udah sana. Kardusnya kok sebelah situ sih? Lupa kali ya? Oh iya, kardus pribadinya Mas Daru kayaknya masih di ruang tamu deh. Kok pintunya kebuka sih? Daru gimana? Katanya semua pintu udah dikunci. Foto siapa ini? Apa aku tanya sekarang? Tapi gak enak juga bangunin dia cuma mau tanya masalah foto. Nanti yang ada malah ribut lagi. Ya udah deh, besok aja kalau gitu. Kok fotonya berubah gitu sih? Aneh. Suaranya dari dapur deh. Gak ada barang jatuh. Tadi suara apa ya? Kok bisa ada kucing di situ? Tapi kucingnya lucu banget. Pus, 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 ini pus, 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 pus. Permisi Mbak, apa barusan Mbak lihat kucing? Atau kucing itu milik Mbak? Mbak, Mbak. Kamu kenapa sih, Ma? Ma, jangan teriak-teriak. Kamu kenapa sih? Mas, aku lihat setan tadi. Aku lihat setan ada di sini, Mas. Ma, dengerin. Tunggu, denger aku dulu. Kamu ini tuh cuma halusinasi. Kamu tuh kecapean karena habis beres barang, pindah-pindah dari rumah, lagi capek. Enggak, Mas. Aku lihat setan, Mas. Beneran. Aku lihat di sini. Awalnya aku lihat di dapur. Mas, coba kamu lihat deh, Mas. Kamu cek dulu ke dapur cepetan. Yaudah, kamu tunggu sini. Biar aku cek di dapur. Kalau benar memang ada hantu di sini, ya. Cepetan kamu cek dulu. Aku sendiri, kamu ikut. Enggak.
Dilihat apa sih? Orang nggak ada apa-apa kok di sini. Mesti ngantuk. Aneh-aneh aja. Siapa? Siapa kamu? Semakin hari kemampuan Roy sebagai anak indigo, kemampuan Roy semakin besar. Roy ibarat sebuah magnet yang bisa menarik semua hal-hal gaib. Hal-hal yang berbau gaib yang mendekatin dirinya. Kami semua tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami selalu komitmen untuk mendukung Roy. Suara kucing siapa sih? Berisik banget malam gini. Mana sih kucingnya? Gak ada. Di luar kali ya? Apa hubungannya laki-laki dengan dua perempuan ini? Kenapa, Pi? Andi, Roy, mana? Andi kan lagi ikut study tour di sekolahnya. Oh, Kalau Roy sih ada di kamar. ada tamu ke rumah kita. Maksudnya makhluk astral. Iya, tapi Papi belum tahu makhluk astral jenis apa dia. Kucing? Apa mungkin ini ada hubungannya sama suara kucing yang aku dengar tadi? Lah, ada aja sih. Aduh. Ini jendela juga napa coba? Hah, ini dia gambarnya. Hah? Siapa kamu? Sebenarnya dia siapa sih? Maksudnya apa? Roy? Mama! Ya ampun. Mana tuh anak? Lah, Pah. Ya ampun, dia kayak kabur lewat jendela tuh, Pah. Yaudah, coba kita cari. Astaga. Kamu pergi kemana kok tanpa izin papa sama mama? Tadi tiba-tiba gambar ini kayak terbang keluar gitu. Makanya tadi Ori keluar dulu buat ambil. Gambar apa sih itu? Maksudnya apaan? Ori juga gak tahu sih, tapi tadi pas Roy mau ambil gambar ini, Roy ketemu sama penampakan hantu nenek-nenek gitu. Tapi dia gak ngomong apa-apa. Oh, udah, gak mau cerita hantu malam-malam. Sana cepet tidur, besok kesiangan loh. Kalau tidur juga gak usah liatin gambar hantu. Nah, tidur ya, jangan kabur lagi loh jendela. Saya dan papanya Roy sangat kaget dengan munculnya hantu yang mencari Roy. Roy sendiri belum tahu maksud kedatangan hantu itu. Berniat buruk atau hanya sekedar meminta tolong Roy. Koko, kapan sih balik dari tadi turnya? Kayaknya 2 hari lagi deh. Kenapa emang? Katanya pengen juga. Kayaknya Koko seru tuh jalan-jalan sama temennya keluar kota.
Ntar kamu kalau keluar kota malah nemu kasus yang aneh-aneh, kita juga yang repot. Ya udah yuk berangkat, sekalian papa antar kamu. Kamu lihat apa sayang? Harus lihat, ada om-om yang mobilnya itu mau tabrakan, Pak. Mah, kita harus peringatin. Mulai lagi gimana mau meringatin orangnya aja nggak tahu. Siapa Roy? Makanya nggak semua masalah itu bisa kamu selesaikan. Ya udah yuk kita berangkat sekarang daripada ntar kamu telat. Duluan ya, Ma. Hati-hati ya, Pak. Jalan dulu ya, Mah. Dah. Mas, tunggu mas. Ini siapa mas? Tadi aku temuin foto ini pada saat beresin barang pribadi kamu. Oh, ini foto Juaria. Dia ini ahli waris tanah yang tanahnya kena proyek pembangunan perusahaan Papa, mah. Beneran kan Pak? Ya bener dong. Foto ini Papa bawa ya, karena Papa untuk ngasih tahu ke atasan Papa untuk nanti. Kalau gitu, Papa pergi dulu, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tiket mobil itu, Pak. Buat apa Roy? Itu mobil yang dikembalikan Roy. Cepetan, Pak. Iya. Cegat, Pak. Cepetan. Ada apa sih ini? Maaf Pak, maaf. Saya terpaksa mengikuti permintaan anak saya. Maksud kamu apa sih? Maaf, Om. Tapi lebih baik Om hati-hati. Maksudnya? Om selain ini lebih baik ke situ aja, Om. Jangan ke arah sana. Memangnya kenapa sih saya harus belok ke kanan? Itu akan saya memutar jauh ke kantor dan saya pasti akan terlambat. Dan memangnya kenapa kalau jalan kiri itu tertutup? Bukan ditutup, Om. Kalau Om lewat sana, Om akan mengalami kecelakaan. Saya nggak ada urusan terus ini. Tapi Om, Udah yuk. Untung Sania nggak banyak tanya tentang Bu Jaria. Pak, ada apa Pak? Bapak nggak nabrak Pak? Saya nggak kenapa-napa. Bapak ngantuk sampai menabrak pembatas jalan Pak. Istirahat aja dulu Pak kalau Iya, ngantuk, Pak. Pak. Oh enggak. Saya nggak ngantuk kok. Cuman ada sesuatu yang mengganggu di dalam mobil saya. Nggak ada apa-apa Pak. Iya Pak. Yakin Pak? Yakin nggak ada apa-apa Pak. Kalau begitu terima kasih Pak. Mohon maaf. Ya, Pak. Ya, sama-sama Pak. Lain kali hati-hati ya Pak ya. Permisi. Selamat siang Mbak. Siang, Perkenalkan, saya Sania. saya Lani. Kalau mau ketemu Roy, Roynya belum pulang sekolah, jadi nanti aja balik lagi ya.
Ketemu Roy. Roy siapa ya? Mbak kesini bukan mau ketemu Roy? Oh, enggak Mbak. Saya ini tetangga baru. 2 minggu yang lalu saya baru pindah ke sini. Jadi baru sekarang sempat memperkenalkan diri. Oh, tetangga baru. Kenapa Mbak kira saya mau ketemu anak Mbak ya? Oh, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Roy! Kenalin Roy, ini ada tetangga baru, Mbak Sania, ini anak saya Roy. Ada apa sih Roy? Tante, apa ada wanita berkerudung dalam keluarga Tante? Wanita berkerudung. Siapa ya? Apa kukunya panjang, Roy? Enggak, Tante. Kalau itu Tante nggak tahu, Roy. Soalnya hampir semua wanita tua di rumah Tante memakai kerudung. Soalnya semalam Roy lihat hantu wanita itu. Dan juga tadi pas Roy mata batin, Roy juga ngeliat dia. Penglihatan mata batin. Maksudnya? Mulai sekarang, Tante harus jagain suami Tante. Suami Tante bisa kena bahaya besar. Maksudnya apa ya? Tante kok jadi takut dengernya? Sebentar, Tante. Permisi Pak Daru. Yang lain istirahat untuk makan siang. Kok Pak Daru masih di sini? Saya ntar aja, saya masih banyak kerja. Mau saya belikan makan siang, Pak? Gak usah, nanti pas pulang juga saya akan makan. Sudah, permisi Pak. Itu ada suara kucing. Masa di kantor ada kucing? Gak ada angin, gak ada orang, tapi kok Sania begitu bingung dengan pertanyaan Roy dan penjelasan Roy. Sania menganggap Roy bercanda dan sepertinya ragu dengan penjelasan Roy. Kok kamu liatin Tante kayak gitu sih, Roy? Dia emang gitu kalau ngelihat sesuatu dalam diri orang yang lagi dia temuin. Lihat sesuatu, maksudnya? Tante, laki-laki yang orang Jambi itu siapa sih? Suaminya Tante ya? Kok kamu bisa tahu suami Tante orang Jambi? Ini maksud saya, dia itu bisa ngelihat sesuatu dalam diri kamu. Memangnya apa yang kamu lihat, Roy? Suami Tante itu bahaya. Kamu jangan nakut-nakutin Tante deh. Suami Tante baik-baik aja kok. Sekarang dia juga lagi ada di kantor. Suami Tante punya masalah di masa lalu yang belum selesai. Memangnya Roy suka berfantasi kayak gitu ya? Mbak Sania, Roy itu nggak berfantasi kok. Dia memang punya kemampuan istimewa. Lagian Roy cuma mau nolong kok, Tante. Siapa kau? Jangan! Kita bantu dua aja dari sini, mah, Tante. Atas Tuhan yang Maha Kuasa, pergi! Pergi kamu! Siapa yang beraninya ikut campur urusanku? Pergi!
Ada yang mau saya bicarakan, Pak. Kamu ini kenapa kok tegang begini? Memang kamu mau bicara soal apa? Apa masalah tentang lahan pembangunan itu udah beres, Pak? Ngapain kamu bicarain soal itu? Itu kan proyek udah jalan. Iya, saya cuma tanya, Pak. Apa masalah lahan perkebunan masyarakat itu sudah Bapak bereskan? Memang sebagian ada yang belum beres. Tapi kan pemilik lahannya sudah meninggal. Jadi ngapain lagi dipikirin? Anggap aja semuanya sudah selesai. Pak, tapi Bapak telah terbayar ke ahli warisnya, Pak. Daru, yang namanya bisnis itu harus mencari untung yang sebesar-besarnya. Selama tidak ada tuntutan ganti rugi, ya udah. Semuanya kan udah beres. Makhluk apa itu tadi? Serem banget. Semoga aja dia nggak ngikutin saya. Mbak, tolongin saya, Mbak. Mbak belum pulang kan? Ambilin file di ruang saya. Saya takut di ruang saya tadi ada. Ada aku di sini. Aku yakin hantu itu arwah perempuan yang lahannya belum dibayar ganti rugi. Aku nggak mau ketemu dia lagi. Bos. Ya, halo bos. Daru, aku setuju dengan saran kamu. Urus pembayarannya sekarang juga. Jadi Bapak setuju, Pak? Kenapa Bapak berubah pikiran ya, Pak? Iya, Daru. Hantunya ngejar-ngejar aku. Saya permisi pamit pulang dulu ya Mbak. Mas, jangan bosen ya Mbak kalau aku sering main kesini. Ya enggak lah, aku malah seneng lagi ada teman ngobrol. Apalagi rumah kita kan deket, cuman beda blok. Tapi ingat-ingat pesan Roy ya, Mbak. Iya tante. Tante, aku juga suami tante dari hantu berkuku panjang itu. Iya. Tante pasti akan jaga suami tante. Ya, walaupun jujur, tante masih bingung sebenarnya berkuku panjang itu maksudnya binatang yang berkuku panjang gitu. Terus juga gak tau persis tante tentang mata batin Roy. Roy itu hanya mengutarakan apa yang dilihat sama penglihatannya. Ada-ada aja di anak kamu. Saya permisi pamit ya. Hati ya. Lagi ya. Yuk. Saling Roy. Dadah Roy. Mereka sih oke-oke aja. Tapi kenapa anaknya si Roy aneh gitu ya? Ngomongnya ngaco. Seperti biasa, penglihatan Roy selalu diragukan orang. Orang ragu dan tidak percaya. Kok ada seorang anak kecil punya kemampuan dengan mata batinnya. Sebagai ibunya, saya juga ingin punya anak yang biasa saja, seperti anak lain. Tapi ini kan takdir dari Tuhan, dan saya tetap harus dukung anak saya. Tapi aku masih bingung deh. Dari mana ya Roy tahu kalau Mas Daru itu berasal dari Jambi? Mungkin dari logat bicaranya Mas Daru kali ya. Loh, itu kan kucing yang aku lihat di dapur. Us, kucing cantik. Iya sayang, kamu diam di sini ya. Temenin aku. Hah? Mas? Itu kucing siapa tuh? Nggak tahu nih mas, mungkin kucing tetangga. Ih, dia tuh nurut banget loh sama aku. Oh. Kamu jagain bentar ya, aku mau siapin minum buat kamu. Nih, Oke. jagain dulu. Wah. Kucing lucu juga ya. Kucing apa ya?
galak banget sih. Mas Daru? Ya ampun, Mas. Mas, kamu kenapa, Mas? Aku dicakar sama kucing itu. Nggak mungkin, Mas. Masa kucingnya sejinak itu nyakar kamu? Nggak mungkin. Cuma kalau kamu nggak percaya coba kamu lihat tuh cakarannya. Ya ampun, ya. Ya udah, aku obatin ya. Iya buruan. Aw, pelan-pelan nggak sakit mah. Mah, ini perih banget mah, sumpah perih banget. Cakar kucingnya sampai hitam gitu sih. Aku nggak tahu mah. Ini panas banget mah. Kamu pasti kasarin kucing itu ya? Ma, aku nggak nyakitin kucing itu, beneran aku nggak nyakitin, beneran. Nggak mungkin, soalnya dia tuh jinak banget tadi. Cuma kamu nggak percaya banget sih mau nggak dengerin Ma. Tadi aku coba ngeliatin kucing itu, tapi tiba-tiba kucing itu melompat ke aku terus dia jadi beringas dan dia coba nyakar aku kayak gini. Ma, lihat sendiri kan? Ma. Panas, Ma. Ya ampun, Mas. Kok dia tiba-tiba suaranya kayak manusia? Aneh banget deh. Roy, saya di sini, Roy. Suara siapa itu? Roy, saya di sini, Roy. Hah? Siapa kamu? Aku, Roy. Aku Mak Jambak. Apa mau kamu? Aku mau mengajakmu pergi, Roy. Nggak mau. Nggak mau. Ayo ikut aku, Roy. Kemari, Roy. Orang nggak mau ikut kamu. Pergi. Ayo ikut aku, Roy. Sebenarnya apa mau hantu itu sih? Tangan aku sakit sekali. Tangan aku sakit. Suhu tubuh kamu juga panas sekali. Tangan aku kayak tangan aku kayak terbakar, Ma. Iya, iya, Mas. Sebentar aku ambil es batu ya, Mas. Suamimu harus mati. Jangan sakitin suamiku. Cepat, Ma! Cepat! Es batu ini terasa panas, Ma! Mas, masa es batu terasa panas sih? Mas, kamu kenapa sih, Mas? Mas, istighfar, Mas. Mas, kamu buat aku takut, Mas. Mas, jangan, Mas. Kamu kenapa, Mas? Mas Daru! Kenapa sih, Roh? Sakit. Apa Papa bilang? Mending Papa kan tadi yang bawa belanjaannya. Bukan karena berat kayak Adi nusuk gitu. Gimana itu? Dia kayak sakit banget loh, Pak. Ambilin itu Hah? Tolong ambilin air suci di kantong Roy. Iya. Cepat. Ah, Terus diapain, Roy? Vero. Pekan, Pak. Sakit. Panas. Tanganmu udah gak apa-apa, Roy? Gak sakit lagi? Udah aman. Pak, Mah, udah gak kerasa apa-apa lagi. Mungkin ada orang lain yang luka, Pak. Mah. Hah? Siapa? Mas, istighfar, Mas. Serem banget.
Apaan yang serem? Tadi udah lihat kayak ada orang yang apa ya? Jadi kucing jahat gitu. Gimana jelasinnya? Siapa, Roy? Kalau gak salah suaminya Tante Sania deh. Masa manusia berubah jadi kucing sih, Roy? Bukan gitu, Mah. Perilakunya doang, perilakunya, Mah. Oh, Papa tahu. Apa jangan-jangan suaminya Tante Sania itu bisa berubah, Mah, jadi makhluk jadi-jadian? Ya enggak lah. Pokoknya Roy harus cari tahu kenapa suami Tante Sania bisa kayak gitu. Gak ngerti. Keadaan semakin kacau yang dirasakan Sania setelah Daru dicakar oleh kucing hitam. Sania merasa janggal dan tidak beres sesuai yang dinasehatkan Roy. Sania mulai percaya ternyata omongan Roy terbukti benar. Jadi gimana keadaan Koko? Tadi siang sih Koko telepon. Dia katanya tadi itu habis jalan-jalan ke museum, terus besok mau ke pabrik. Seru banget kayaknya si Koko tuh study tour ya. Kenapa kamu? Pengen? Roy, ya ampun. Roy, Roy sayang, Roy. Roy, Kamu kenapa, nak? Roy. Ya ampun Roy, kamu kenapa sih? Tadi ada penglihatan, Mah. Suami Tante Sania dalam bahaya. Lagi kesurupan. Kita harus ke sana sekarang, Pak. Mah. Ya ini kan udah malam. Hasan, Lani, ayo antar Roy. Bantu mereka ya. Papi siapa yang jagain? Papi sendiri dah apa. Cepat antar Roy. Yaudah ya, Pak. Mah. Jangan lupa bawa air suci ya. Oke, Kek. Perabot dulu ya. Ayo dong, Pak. Mah. Lu orang mama lebih cepet jalanin dari kamu. Mas Daru. Nah, Mas Daru kemana? Aku lagi cari Mas Daru, Mbak. Mas Daru kesurupan, Mbak, dan tingkah lakunya jadi aneh. Jadi aneh gimana? Tingkah lakunya jadi kayak kucing, Mbak. Berarti tadi itu Om Daru, Mah. Pak. Mas Daru. Mas! Mas Daru. Mas. Kemana perginya ya? Kalau sampai dia kenapa-napa gimana? Berdoa aja ya, semoga Mas Daru gak kenapa-napa. Iya. Tadi sebelum keluar rumah, tingkah Mas Daru memang seperti kucing liar. Itu bisa bahayain orang lain nggak, Roy? Kalau gak disadarin, iya, Pak, bisa bahayain orang. Jangan lukai suami saya, jangan tolong. Tenang. Saya cuma jaga-jaga aja. Mah, tolong pegangin. Pergi! Mas Daru! Mas! Mas! Mas Daru! Mas! Aku di mana, Ma? Aku di mana? Alhamdulillah kamu sudah sadar, Mas. Ma, aku kenapa, Ma? Aku kenapa? Terima kasih banyak ya. Dan maaf banget udah ngerepotin kalian semua. Enggak kok, emang kebetulan kita juga lagi mau ke rumah Mbak Sania. Karena Roy mendapatkan mata batin tentang apa yang nantinya akan terjadi pada kalian. Sebaiknya Mas Daru istirahat aja dulu biar tenang. Saya istirahat dulu di kamar. Roy, Tante minta maaf ya. Tante nggak mau dengerin peringatan kamu. Gak apa-apa kok, Tante. Iya, Tante baru menyadari semuanya sekarang. Lagian
Lagian Roy kan cuma sebagai jembatan doang. Itu juga atas bantuan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oh iya Tante, lebih baik Tante sama suami Tante lebih sering beribadah, sholat 5 waktu, agar Tuhan selalu melindungi Om sama Tante. Iya, Roy. Badan aku lelah sekali, sakit-sakit nih. Ya udah, kamu istirahat aja dulu ya. Biar aku ambilin minum, ya. Mas Daru? Mas Daru? Kami semua merasa kebingungan dan merasa aneh dengan sikap Daru. Daru yang tiba-tiba berubah seperti seekor kucing. Kami terus menemani dan menenangkan Sania. Sania yang tampak terguncang dengan masalah yang dia hadapi. Mas Daru? Mas Daru? Mas, kamu jangan buat aku cemas dong, Mas. Mas Daru, kamu di mana sih, Mas? Suara apa itu? Mas Daru? Mas Daru. Kok pintu kulkasnya kebuka sih? Mas, kamu kok makan ikannya kayak kucing liar sih, Mas? Mas Daru. Mas! Mas Daru! Mas! Kamu kenapa, Mas? Mas! Mas Daru! Hei! Ngapain kamu? Maling! 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 Tolong! Maling! Maling! Bu, mana malingnya? Kesana, Pak! Ya udah, ayo kita kejar. Ayo. Roy! Mbak Lani! Roy! Mbak Sania, ada apa? Mbak, saya mau ketemu sama Roy, Mbak. Aduh, tapi ini udah malam ya, besok di sekolah. Aduh, gimana dong, Mbak? Ada apa sih, Tante? Itu Roy, Om Daru. Om Daru kerasukan roh kucing lagi, Roy. Hah? Bapak, tunggu dulu. Ingat, kita nggak boleh main hakim sendiri. Itu malingnya! Ayo, kejar! Aduh. Roy, semoga nggak terjadi apa-apa ya sama Mas Daru. Kamu tenang aja ya. Kan Hasan juga ikut tuh sama warga. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Iya, tapi aku khawatir, Mbak. Roy, apa kamu bisa lihat pakai mata batin kamu gimana keadaan suami Tante? Hah? Roy, kamu kenapa, Roy? Gawat, kita harus tolongin Om Daru. Loh, Roy? Roy? Aduh. Itu orang ngapain, Pak? Ih, kayak kucing, Pak. Maling. Ada maling, Bu. Iya, daging saya dicuri. Jangan-jangan yang kamu lihat itu maling yang kita kejar tadi itu. Iya, benar.
kita kejar. Mas Daru. Hah? Om Daru? Ya ampun. Om! Mas, Mbak Sani hati-hati itu masih kesurupan kayaknya. Iya Mbak. Mas Daru, Mas astagfirullahaladzim Mas, istighfar Mas. Mas Daru, sadar Mas. Itu dia malingnya tuh. Tuh dia malingnya. Tunggu. Tunggu dulu, dia bukan maling, dia Mas Daru, dia suami saya. Daru itu bukan maling, dia awang gitu karena kesurupan. Tapi kok kayak kucing karung gini ya? Pak Boeng, kan barusan saya kasih tahu, Daru itu kesurupan, dia nggak sadar apa yang dia lakukan. Atau kalau nggak gini deh, boleh coba ditanya ke ibu yang baju biru ini. Bu, ada nggak harta benda ibu yang hilang? Iya, harta saya nggak ada yang hilang, cuma daging doang yang dibawa kabur. Apa saya bilang? Bapak, ibu-ibu, tenang dulu. Tante, tolong tenangin Om Daru dulu dong. Iya Roy. Mas, kamu tenang ya, kita cuma mau niat bantu kamu. Kamu istighfar, Mas. Roy, gimana ini Roy? Om Daru belum mau sadar juga. Gimana ini Roy? Roy akan coba tenangin Om Daru. Keluar kamu dari tubuh Om Daru. Keluar! Mas, keluar! Awas kau anak kecil. Mas Daru. Anginnya kenceng banget. Perasaan tadi jendelanya udah ditutup kan? Siapa yang buka ya? Hah? Siapa kamu? Roy, ikut aku Roy. Gak mau. Lebih baik kamu pergi. Perasaan dari kemarin kamu belum kasih tahu Roy mau kamu. Roy gak akan ikut kamu. Ayo Roy, ayo ikut aku Roy. Kenapa hantu itu dari kemarin ngajak Roy terus ya buat ngikutin dia? Saya jadi kasihan sama Roy karena dia jadi bingung. Bingung dengan munculnya hantu berkerudung hitam. Roy masih belum tahu apa hantu berkerudung hitam. Itu ada hubungannya dengan hantu juaria yang berkuku panjang. Saya juga papanya menyadarin bahwa Roy manusia biasa yang banyak kekurangannya. Dan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa kami serahkan semuanya agar masalah Roy cepat selesai. Ini panas banget, Bang. Aku bingung gimana. Sabar ya, Pak ya. Mama cari pertolongan dulu. Tolong Mas, cepat. Mbak Sandra, ada apa? Ya ampun Mbak, tolong saya Mbak, suami saya Mbak, tambah parah dia Mbak. Kita lihat. Ya ampun, Mas Daru kok tangannya sampai hitam gitu sih? Itu bekas cakar kucing Mbak. Ini kayaknya parah banget deh, kita harus bawa ke dokter. Iya Mbak, boleh. Mas, ayo kita ke dokter sekarang ya. Mbak, Mas Daru belum sanggup berjalan. Iya udah kalau gitu tunggu di sini aja, saya panggilin dokter. Saya punya dokter langganan di sini. Iya Mbak, teleponnya di sebelah sana Mbak. Oke. Mas, sabar ya. Ma, Roy pulang. Capek banget hari ini. Tuh, sepi banget. Kamu kemana sih? Kek, Mama kemana Kek? Enggak tahu. Kek, kenapa bunyi lonceng? Emang ada apa sih? Kek, ada
apa sih? Udah, Roy mau cari mama dulu. Ayo Ray, ikut saya Ray. Oke, kali ini aja aku akan ikutin kamu. Soalnya aku pengen tahu mau kamu apa. Kenapa hantu kerudung itu mengajak aku ke rumahnya Tante Sania? Hah? Jangan-jangan hantu kerudung itu ada hubungannya sama hantu kuku panjang itu. Suami ibu terkena luka cakaran yang berakibat infeksi dari tangannya, Bu. Makanya demamnya seperti itu, Bu. Tapi suami saya nggak akan kenapa-napa kan dokter? Suami ibu tidak apa-apa, Bu. Saya sudah kasih obat nyeri dan anti infeksi, Bu. Segera dihabiskan saja, Ibu. Baik dokter, terima kasih ya dok. Ya sudah, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu, Ibu. Ya dok, silakan. Mari, Bu. Roy? Mah, kok Mama bisa di sini sih? Iya, tadi Mama pas lagi lewat terus lihat Tante Sania lagi panik teriak-teriak soalnya Om Daru sakit. Terus Om Daru keadaannya gimana, Mah? Kamu mau lihat keadaan Om Daru, Roy? Ya Tante. Ya udah, kita masuk aja yuk. Ada apa, Roy? Dia di sampingnya Om Daru. Terus saya harus gimana, Roy? Tante sama Mama bantu doa aja. Roy akan mengatasinya. Roy? Roy. Ayo ke kanku. Jangan sakitin Om Daru. Roy, hantu itu mau apa, Roy? Kayaknya dia gak suka kalau Roy nolongin Om Daru. Dia yang buat Om Daru kayak gitu tuh. Roy, tolong usir dia, Roy. Tante. Kami semua jadi bingung apa yang udah terjadi pada Daru. Bahkan Roy yang selama ini sering mendapat penglihatan seperti mendapat jalan buntu untuk menyelesaikan masalah itu. Pokoknya harus cerita lebih lanjut tentang Om Daru. Jangan ikut campur kamu anak kecil. Kenapa Roy gak bisa tahu keberadaan dia sih? Kamu tidak akan bisa menyelidikiku anak kecil. Kayak ada tembok tebal dan itu gak bisa ditebus. Gelap banget sih. Baru kali ini Ring ngerasain kayak gini. Biasanya enggak tuh. Roy di mana sih? Kenapa, sayang? Mah, tadi Roy penglihatan. Roy mau cari tahu tentang hantu berkuku panjang itu. Terus? Tapi yang Roy lihat tuh gelap semua. Kayaknya hantu itu gak mau kasih tahu Roy semasa hidupnya deh. Sepertinya kamu itu kurang konsentrasi. Tenang, sayang, tenang. Pasrahkan semuanya pada yang di atas, ya. Banyak-banyaklah berdoa. Ya kan, Ma? Kamu pasti bisa. Siapa kamu? Aku adalah Mak Jambak. Kenapa kamu selalu datang dalam mimpiku? Aku mau menolongmu, Roy. Nolong? Ambil tembakau,
dan rendam dengan air sirih. Lalu kamu oleskan tembakau itu pada yang bukan. Baik, Nek. Tante, tolong siapkan air daun sirih dan tembakau. Untuk apa, Roy? Itu cara satu-satunya untuk ngobatin Om Daru. Dan harus Tante sendiri yang ngobatinya. Ya sudah, Tante siapin dulu ya. Terus gimana, Roy? Sekarang Tante basahi tangannya Om Daru dengan tembakau dan tempelkan daun sirih. Pelan-pelan, Ma. Tahan ya, Mas. Gimana, Mas? Aku mulai terasa sejuk dan badan aku udah mulai gak panas dan tangan aku udah mulai gak sakit. Sebenarnya Tante pernah melihat salah seorang keluarga Tante melakukan pengobatan seperti ini. Oh ya? Siapa? Ibu saya yang melakukannya. Roy, bagaimana kamu bisa tahu cara mengobati suami saya? Roy tahu dari seseorang, ada yang bantuin Roy. Siapa, Roy? Kalau gak salah namanya itu Emak Jambak. Emak Jambak? Iya, Emak Jambak. Tante kenal? Emak Jambak itu ibu Tante. Tapi dia sudah lama meninggal, Roy. Kalau gitu sebaiknya Om sama Tante balik ke Jambi deh. Untuk apa, Roy? Sebaiknya Om sama Tante minta maaf sambil membuahkan belacu dan perlengkapan Miri lengkap senampan. Untuk siapa, Roy? Untuk seorang gadis di suku anak dalam. Apa itu permintaan? Itu permintaan Emak Jambak, ibu Tante. Kami akan melakukan itu. Iya, Mas Daru. Kalian kapan pulang dari Jambi? Alhamdulillah udah 2 minggu, Mbak. Setelah menyelesaikan banyak urusan yang masih mengganjal di sana. Dan kami mengikuti semua apa kata Roy. Dan kami diterima baik di sana. Dan ternyata mereka sepakat akan lahan itu. Dan ternyata semuanya sekarang sudah beres. Kami ikut senang mendengarnya. Iya kan, Ma? Iya. Sebenarnya saya datang ke sini mau ucapin terima kasih sekali sama kalian. Terutama sama kamu, Roy. Makasih ya udah bantuin Tante. Iya, Tante. Makasih banget ya. Papa. Roy cuma manusia biasa kok. Dan sebagai jembatan. Dan itu juga atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya, sayang. Terima kasih pokoknya ya. Oh iya, Tante. Om, jangan lupa untuk bersiarah ke makamnya Mami Tante. Tante udah laksanain sama Om. Ya ampun, ngobrol jadi depan. Yuk masuk yuk. Kebetulan aku habis bikin kue. Enak banget, harus cobain ya. Biasanya gak enak mah. Tumben enak. Kamu gak boleh makan kue ya. Ternyata masalah yang dihadapin Roy berkaitan dengan masa lalu Ibu Sania. Kasihan Roy, dia harus dipusingkan dengan masalah yang rumit itu. Tapi untungnya semua diselesaikan dengan baik. Sania dan Daru juga tidak mendapatkan lagi gangguan dari makhluk itu. Semoga Tuhan selalu melindungi Roy dalam membantu orang. Dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu berdoa agar semua masalah cepat selesai. Amin.